Bab 486-490. Bab 486, mundur. Xiao Yan dengan jelas merasakan sekelilingnya tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang setelah memasuki tingkat ketiga. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati jalan setapak yang agak sepi jika dibandingkan dengan tingkat kedua. Dia tiba-tiba mencapai pemahaman. Tampaknya masih hanya sebagian kecil siswa di Akademi Dalam yang memiliki kualifikasi untuk memasuki tingkat ketiga. Jika seseorang mengatakan bahwa siswa yang berlatih di tingkat pertama dan kedua adalah milik tingkat dasar Akademi Dalam, tingkat ketiga dan keempat harus dimiliki oleh mereka yang kekuatannya berada di tingkat menengah. Potensi kelompok mahasiswa ini sangat luar biasa. Mereka bisa menjadi anggota di puncak kapan saja. Adapun siswa yang bisa memasuki tingkat kelima dan keenam, mereka kebanyakan adalah orang-orang yang telah melangkah ke tingkat puncak di Akademi Dalam. Mereka adalah sekelompok orang kuat yang paling dihormati di Akademi Dalam. Saat pikiran ini melintas di hatinya, Xiao Yan memiliki beberapa ukuran kekuatannya. Dia tertawa pahit. Orang-orang kuat memang sebanyak awan di Akademi Dalam. Xiao Yan menghela nafas dengan cara ini di dalam hatinya. Tatapannya menyapu ke segala arah sebelum perlahan berjalan di sepanjang jalan setapak dan memasuki level. Tata letak tingkat ketiga dan tingkat kedua hampir sama. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak membuang banyak waktu. Dia mencari daerah kelas tinggi, menengah dan rendah. Area kelas rendah secara alami adalah kelas yang ditinggalkan olehnya. Langkah kakinya berhenti sejenak ketika dia melewati tempat latihan kelas menengah. Xiao Yan berdiri di depan tempat latihan kelas menengah yang kosong dan ragu-ragu sejenak. Ekspresi kejam segera melintas di wajahnya. Dia tidak memasukinya. Sebaliknya, dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju ruang pelatihan kelas atas. Kepahitan dan kesulitan seperti apa yang tidak dialami Xiao Yan saat berlatih. Dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, dia telah bersaing dengan Sekte Awan Berkabut yang telah mendominasi Kekaisaran Jianan, dan bahkan telah membunuh tetua pertama dari pihak lain. Berapa banyak dari mereka yang diberkati oleh surga di Akademi Dalam yang memiliki hasil pertempuran seperti itu? Xiao Yan tidak memiliki rasa takut bahkan saat menghadapi Dou Zong Yun San. Oleh karena itu, dia tidak percaya bahwa dia akan dipaksa untuk menjadi tidak berguna dari sekelompok siswa yang seumuran dengannya di Akademi Dalam ini. Xiao Yan melangkah maju dengan kakinya, dan berjalan ke area pelatihan kelas tinggi. Segera, banyak tatapan yang berisi permusuhan sebagian terlihat ditembak dari segala arah. Xiao Yan mengabaikan tatapan ini. Tatapannya yang sama dingin dan acuh tak acuh perlahan menyapu sekelilingnya. Bahunya bergetar, dan kekuatan bintang 7 Dado Si benar-benar dilepaskan. Itu seperti badai yang datang menyapu. Merasakan kekuatan dahsyat yang meletus dari dalam tubuh Xiao Yan, beberapa ekspresi siswa di area kelas tinggi tanpa sadar berubah sedikit. Ketika mereka melihat Xiao Yan sekali lagi, ada keseriusan tambahan dalam tatapan mereka. Di Akademi Dalam ini di mana yang kuat dihormati, bertindak malu-malu akan menyebabkan orang lain memandang rendah Anda. Jika seseorang ingin mendapatkan rasa hormat dari orang lain, ia perlu menunjukkan kekuatan yang akan menyebabkan orang lain memberikan satu rasa hormat. Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia perlahan berjalan jauh ke area ruang pelatihan kelas tinggi. Tatapannya bergerak melintasi ruang pelatihan satu persatu. Ada beberapa ruang pelatihan kelas tinggi di tingkat ketiga daripada di tingkat kedua. Xiao Yan telah menghitungnya. Ada total 38 dari mereka. Di antara ruang pelatihan ini, ada yang bisa menampung pelatihan 20 orang, dan yang hanya bisa memungkinkan satu orang untuk berlatih. Tatapan Xiao Yan menyapu melewati ruang pelatihan kelas tinggi ini. Ada banyak ruang pelatihan di mana sebuah label, yang menunjukkan bahwa seseorang sedang menggunakannya, digantung. Namun, Xiao Yan tidak terburu-buru. Langkah kakinya perlahan bergerak ke area yang lebih dalam. Ketika tatapannya hendak beralih dari area terakhir dari ruang pelatihan kelas tinggi, tatapannya tiba-tiba berhenti. Dia menatap ruang pelatihan di mana label, kosong, digantung dan diam-diam menghela nafas lega. Setelah itu dia dengan cepat masuk ke dalamnya. Xiao Yan berjalan ke pintu masuk ruang pelatihan kelas tinggi dan menyentuh pintu dengan lembut dengan tangannya. Alisnya sedikit terangkat. Pintu ini, yang tampak seperti papan kayu biasa dari jauh, sebenarnya samar-samar memancarkan udara dingin. Jarinya dengan lembut mengetuknya dan mengeluarkan suara aneh yang jelas. Suara ini tidak berdering seperti yang dipancarkan oleh kayu. Sebaliknya, itu seperti sejenis logam.
Sepertinya ini dirancang sedemikian rupa karena Akademi Dalam khawatir orang-orang yang berlatih di dalam akan terganggu jika seseorang tiba-tiba menendang pintu dan masuk, mengakibatkan beberapa kecelakaan selama pelatihan. Xiao Yan merasakan ketangguhan pintu saat dia mendengar suara rendah dan dalam itu. Dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Karena ini masalahnya, dia tidak perlu lagi khawatir bahwa seseorang akan memaksa masuk dan mengganggu pelatihannya jika dia mencapai titik kritis dalam pelatihannya. Xiao Yan dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka, dan perlahan berjalan melewati ambang pintu. Setelah itu, dia menutup pintu dengan erat. Saat dia menutup pintu, Xiao Yan, yang punggungnya menghadap ke sana, tentu saja tidak menyadari keterkejutan dan ejekan beberapa siswa yang berjalan santai di sekitar tempat ini di mata mereka ketika mereka melihat bahwa dia telah memilih ruang pelatihan ini. Titik 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 titik. Xiao Yan menutup pintu rapat-rapat setelah memasuki ruang pelatihan. Setelah itu, dia mulai mengamati sekelilingnya. Ruang pelatihan ini jelas dimaksudkan untuk dilatih oleh satu orang. Di tengah ruang pelatihan, ada platform batu hitam yang hanya bisa menampung 2 orang yang duduk bersila. Apalagi ada meja dan kursi del yang ditempatkan di area lain. Bahkan ada tempat tidur yang disiapkan di sudut terjauh dari ruang pelatihan. Perlakuan ruang pelatihan kelas tinggi di tingkat ketiga memang sedikit lebih baik daripada 2 tingkat di atas. Xiao Yan mendecakkan lidahnya dan memuji ketika dia melihat fasilitas ini di dalam ruang pelatihan. Dia berjalan menuju platform batu hitam dan akhirnya duduk bersila di atasnya. Saat pantat Xiao Yan menyentuh platform batu hitam, kehangatan samar masuk ke tubuhnya, menyebabkan tulangnya memiliki semacam perasaan malas. Xiao Yan menjentikkan tangannya dan kartu kristal api hijau muncul di telapak tangannya. Dia melihat nomor pada kartu kristal, 103. Hanya dalam waktu kurang dari 7 hari, energi api pada kartu kristal ini telah menyusut sepertiga. Tingkat penipisan semacam ini benar-benar menyebabkan Xiao Yan merasa malu. Jika saya terus menyia-nyiakan seperti ini, saya khawatir, energi api yang tersisa tidak akan mendukung saya untuk waktu yang lama. Xiao Yan tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia memasukkan kartu kristal api ke dalam takik di depannya. Sebuah cahaya samar melintas. Angka 103 itu segera berubah menjadi 100. Seperti yang diharapkan, setiap kali seseorang turun 1 tingkat, energi api yang dibutuhkan meningkat 1 hari. Xiao Yan menghela nafas ketika dia melihat jumlah yang berkurang pada kartu kristal api. Level ketiga ini membutuhkan 3 hari, energi api, untuk berlatih selama 1 hari. Menara pemurnian. Kilangit berkobar, ini benar-benar rakus yang tidak akan kenyang tidak peduli berapa banyak yang memberinya makan. Karena aku sudah membayar biayanya, bukankah sayang jika aku tidak berlatih untuk memulihkannya? Xiao Yan mengangkat bahu, dan mengeluarkan 2 botol giok dari cincin penyimpanannya. Dia melepas jubah hitamnya, memperlihatkan tubuh telanjangnya yang tampak agak kurus tetapi menyembunyikan kekuatan ledakan. Xiao Yan mengambil botol giok yang berisi pasta berwarna merah tua seperti item. Dia membalik tangannya dan sepotong batu giok muncul di dalamnya. Setelah itu, dia menggunakannya untuk mengeluarkan sekelompok pasta obat berwarna merah dari dalam botol giok. Saya ingin tahu seberapa gatal ketika salep roh api Ganoderma hijau dioleskan ke tubuh saya. Aku akan habis-habisan. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah kumpulan pasta obat berwarna merah ini. Sesaat kemudian, dia mengatupkan giginya dengan keras dan melemparkannya ke dadanya yang telanjang. Setelah itu, dia menggunakan potongan batu giok untuk menyebarkannya terpisah saat dia menggosoknya ke seluruh bagian atas tubuhnya. Saat salep roh api Ganoderma hijau melilit tubuhnya, seluruh tubuh Xiao Yan menjadi terstimulasi dan waspada. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa indranya terhadap energi afinitas api di ruang pelatihan tiba-tiba menjadi sangat tajam. Dia bahkan tidak perlu menggunakan persepsi spiritualnya. Ketika dia menutup matanya, dia samar-samar bisa melihat energi berwarna merah pucat yang berulang kali melayang di dalam ruang pelatihan. Ini memang berguna. Hati Xiao Yan langsung bersukacita saat merasakan perubahan seperti ini. Kegembiraan belum menyebar ke wajahnya ketika sudut mulutnya tiba-tiba berhenti. Dengan cepat mengikuti ini, dia mengatupkan giginya erat-erat, dan keringat padat kecil langsung menutupi dahinya. Apakah ini efek samping dari salep roh api Ganoderma hijau, benar-benar mati rasa dan gatal. Benang angin dingin dilepaskan dari mulut Xiao Yan dari sela-sela giginya yang terkatup rapat.
Dia bisa merasakan bahwa kulitnya saat ini terasa seperti dipenuhi semut yang merayap di atasnya. Perasaan mati rasa dan gatal itu menyebabkan Xiao Yan, yang tidak siap, hampir keluar dari kondisi latihannya. Xiao Yan menghirup beberapa napas dalam-dalam. Dia mengatupkan giginya erat-erat dan meletakkan salep roh api Ganoderma hijau di tangannya ke bawah. Setelah itu, dia mengambil botol batu giok dan menuangkan pil obat bulat berwarna hijau pucat darinya. Xiao Yan membuka mulut dan menjentikkan pil obat ke dalamnya. Setelah itu, dia menutup giginya erat-erat sekali lagi. Tidak lama setelah pil roh angin Swift memasuki mulutnya, itu berubah menjadi energi yang agak gesit dan murni yang bergerak di sepanjang tenggorokannya, berguling dan mengalir ke bawah. Setelah itu, Douqi yang beredar di dalam jalur Qi-nya tampak seperti banteng liar yang tiba-tiba mengonsumsi obat saat mulai beredar dengan liar. Saat dia merasakan suara aneh yang dipancarkan oleh Douqi di dalam tubuhnya karena sirkulasi yang cepat, tangan Xiao Yan membentuk segel latihan. Dia perlahan menutup matanya. Setelah lebih dari 10 menit adaptasi, dia akhirnya memasuki kondisi pelatihannya. Ketika Xiao Yan memasuki kondisi pelatihannya, orang bisa melihat fluktuasi yang tiba-tiba muncul di ruang pelatihan. Gelombang energi afinitas api diaglomerasi dari udara tipis. Setelah itu, mereka bahkan diaglomerasi menjadi gelombang energi merah pucat yang agak substantif. Energi merah pucat seperti zat ini mendesing dan beredar di atas kepala Xiao Yan. Setelah itu, mereka tampaknya menerima kekuatan isap tertentu saat mereka dengan liar menabrak tubuh telanjang Xiao Yan. Hantaman energi tidak menyebabkan tubuh Xiao Yan bergetar. Sebaliknya, energi tampaknya telah jatuh ke dalam jurang maut, dan ditelan oleh Xiao Yan dengan cara yang sangat aneh. Saat gelombang energi pertama bergerak, energi yang tak terhitung jumlahnya yang berputar-putar di atas kepala Xiao Yan tiba-tiba mulai bertabrakan dengan Xiao Yan tanpa henti. Adegan yang sangat aneh muncul di dalam ruang pelatihan. Karena energi yang mengalir terlalu besar, tubuh Xiao Yan, yang duduk bersila di atas platform batu hitam, benar-benar terbungkus dalam bola cahaya energi merah pucat melingkar. Fluktuasi energi yang intens seperti riak yang mulai menyebar dengan cepat di dalam ruang pelatihan. Di tengah riak ini adalah Xiao Yan, yang duduk bersila di atas platform batu. Pada saat ini, Xiao Yan seperti lubang tanpa dasar yang memancarkan kekuatan hisap tanpa akhir, benar-benar menelan semua energi afinitas api yang sangat kaya di dalam ruang pelatihan. Jika orang lain bisa melihat menelan yang hampir menakutkan itu, kemungkinan besar mereka akan sangat terkejut sehingga mereka akan menatapnya dengan tatapan tercengang yang tercipta dari mata dan mulut mereka. Bab 487, Masalah yang mengetuk pintu. Seorang pemuda setengah telanjang di dalam ruang pelatihan yang luas menutup matanya rapat-rapat. Energi merah tua berputar dan terbang, akhirnya menabrak tubuh telanjangnya dengan keras. Itu segera menghilang dengan cara yang aneh. Douqi berwarna hijau yang berada di dalam jalur Qi yang luas di tubuhnya seperti mobil yang melaju melewati jalan tol. Di bawah fokus pikirannya, itu membawa suara dengungan rendah yang berulang kali bergema dan menyebar di dalam tubuhnya. Setelah mengkonsumsi Swift Wind Spirit Pill, kecepatan sirkulasi Douqi di tubuh Xiao Yan pada dasarnya meningkat hampir 3-4 kali pada saat ini. Gelombang Douqi kuat berwarna hijau melesat keluar dari Dou Crystal. Mereka berlari cepat melalui jalur Qi dengan suara teredam yang aneh. Karena laju sirkulasi yang cepat, siklus dalam tubuh Xiao Yan akhirnya mencapai tahap di mana awal dan akhir terhubung. Douqi baru saja meninggalkan kristal Dou dari satu sisi ketika Douqi yang telah disempurnakan oleh api hati mengalir deras kembali ke dalamnya di sisi lain. Selain itu, selain Douqi yang dipancarkan oleh kristal Dou, salep roh api Ganoderma hijau yang dioleskan ke tubuh Xiao Yan juga telah menjadi lubang tanpa dasar yang berulang kali memancarkan daya isap. Energi merah pucat yang terlihat dengan mata telanjang meresap tanpa henti dari pori-pori kulit. Akhirnya, sekali lagi berkumpul menjadi sejumlah besar energi yang sangat mengesankan. Energi afinitas api di dalam menara pemurnian Qi langit berkobar, jelas jauh lebih murni daripada dunia luar. Namun, itu tidak bisa langsung dimasukkan ke dalam Dou Crystal. Oleh karena itu, Xiao Yan harus memisahkan sebagian besar pikirannya untuk secara hati-hati mengontrol energi afinitas api yang telah menyerang secara biadab, dan mulai mengedarkannya melalui jalur Qi lainnya. Tentu saja, tujuan jalur Qi ini berada di dekat nyala api hati yang berarti bahwa setelah dimurnikan oleh jalur Qi, energi atribut api dengan sedikit kotoran akan diceburkan ke dalam nyala api hati yang semarak.
Do Qi di dalam tubuhnya seperti dua sungai kecil yang mengalir sendiri-sendiri. Ketika sungai-sungai kecil mengalir ke tempat di mana Heart Flame berada, mereka akan mengalami penyempurnaan. Kedua sungai kemudian akan bertemu dan sepenuhnya bergabung menjadi Do Qi yang sangat kuat. Sungai terakhir membawa suara seperti guntur bergulir rendah saat mengalir ke Do Crystal di dalam pusaran. Di bawah penyerapan dan pemurnian dua cabang semacam ini, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa kristal Do secara bertahap terisi dengan Do Qi. Meminjam bantuan salep roh api Ganoderma hijau dan pil roh angin cepat. Semuanya berkembang paling pesat, arah yang sempurna. Menurut kecepatan seperti ini, Xiao Yan memiliki keyakinan bahwa dalam waktu 1 bulan, dia akan menembus bintang 8 Dadoshi. Pelatihan Xiao Yan berlanjut selama 2 hari. Tidak ada yang mau menghentikan pelatihan semacam ini di mana seseorang dapat dengan jelas merasakan kekuatan mereka tumbuh. Ini karena jenis kesenangan dari tumbuh ini menyebabkan orang merasakan semacam kenyamanan mendebarkan yang dipancarkan dari dalam jiwa. Tentu saja, Xiao Yan mungkin tidak ingin melepaskan diri dari kondisi pelatihan yang hampir sempurna ini, tetapi karena berbagai faktor luar, niatnya untuk berlatih secara diam-diam menjadi berantakan. Pelatihan berlanjut sampai sore hari kedua ketika area pelatihan tingkat ketiga yang awalnya agak bising tiba-tiba menjadi sedikit sunyi karena sekelompok orang menyerbu masuk. Pemimpin kelompok tamu tak diundang ini adalah seorang wanita yang mengenakan gaun kasmir rubah salju. Wanita itu memiliki penampilan yang cantik. Dia memiliki wajah melon, mulut ceri kecil, alis seperti gambar dan mata besar berair. Kombinasi dari semua ini akan menyebabkan orang di sekitar memiliki perasaan estetika yang menyenangkan. Oleh karena itu, seseorang juga tidak merasa aneh bahwa selalu ada sekelompok orang yang mengelilinginya. Bagaimanapun, perempuan adalah minoritas di Akademi Dalam. Wanita cantik semakin dicari oleh semua orang. SL, wajah melon, wajah panjang. Dimanapun seseorang berada, kecantikan akan selalu dengan mudah dicari dan disukai. Dikelilingi oleh orang-orang, dengan dia di tengah, seperti bulan yang dikelilingi oleh bintang-bintang, wanita berpakaian kasmir rubah ini mungkin memiliki senyum manis dan tenang di wajahnya untuk saat ini tetapi orang masih bisa melihat kepuasan diri dan kesombongan di matanya. Kepuasan diri semacam ini adalah evaluasi sebenarnya yang dimiliki orang-orang tentang dirinya setelah melewati aura yang diberikan wanita itu dari tubuhnya. Kesombongan selalu menjadi hal yang tidak bisa ditolak oleh seorang wanita. Hati seorang wanita tanpa sadar akan merasa tenang dan puas diri ketika dia melihat begitu banyak pria berkelahi karena dia. Setelah dia memasuki area kelas tinggi, murid wanita ini dengan lembut melayang ke arah pria yang langkah kakinya terhenti karena dia. Di bawah mata riak airnya yang lembut, wajah beberapa orang yang lemah mental tanpa sadar memerah. Setelah itu, mata mereka buru-buru menghindarinya. Melihat tatapan para siswa laki-laki ini menjadi mengelak di bawah arlojinya, wanita itu tertawa pelan. Senyumnya yang indah tiba-tiba menyebabkan bagian dalam menara yang disegel ini menjadi lebih cerah. Wanita itu memimpin sekelompok orang saat mereka langsung melewati area kelas tinggi dan akhirnya berhenti di area terakhir di ujung. Tempat di mana langkah kaki mereka dihentikan adalah ruang pelatihan tunggal yang dipilih Xiao Yan untuk berlatih. Melihat langkah kaki wanita berhenti, tatapan yang menyapu dari sekitarnya tanpa sadar terkejut ketika mereka melihat bahwa pintu itu tertutup rapat dan di atasnya tergantung label yang menyatakan bahwa ada seseorang yang berlatih di dalamnya. Segera, tatapan sombong muncul di mata mereka. Apakah orang di dalam tidak tahu bahwa ruang pelatihan ini didedikasikan untuk penggunaan peri salju Liu Fei? Langkah kaki wanita berpakaian kasmir rubah salju itu berhenti. Dia menatap pintu pelatihan yang tertutup rapat dan kejutan serupa melintas di wajahnya. Memiliki ruang pelatihannya yang ditempati oleh orang lain adalah sesuatu yang sudah lama tidak dia temui. Terakhir kali dia bertemu sepertinya setengah tahun yang lalu. Namun, ketika orang yang menempati ruang pelatihannya itu akhirnya dipukuli oleh para pelamarnya sampai dia bahkan tidak bisa bangun. Dari tempat tidur selama setengah bulan, jarang ada orang di Akademi Dalam yang berani datang ke ruang pelatihan ini. Benar-benar tidak terduga bahwa dia benar-benar bertemu dengan hal seperti ini yang dirindukan orang. VR, sepertinya kita harus bertemu dengan beberapa orang yang tidak membuka mata mereka. Seorang pria berukuran besar di belakang wanita itu memiliki senyum di wajahnya saat dia menatap pintu yang tertutup rapat. Ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan bagus baginya untuk tampil di depan kecantikan.
Liu Fei tersenyum tipis sambil menggelengkan kepalanya sedikit. Dengan suara lembut, dia berkata, "Leina, bersikaplah sedikit sopan kepada orang lain." Mendengar beberapa makna tersembunyi dalam suara Liu Fei, pria bernama Leina membuka mulutnya dan tersenyum dengan anggukan. Dia berkata, "Yakinlah bahwa saya hanya akan membiarkan dia memahami sesuatu." Kakak Liu Qing berkata, "Biarkan aku melindungimu. Kamu adalah adik sepupunya. Saya secara alami tidak akan membiarkan Anda menderita bahkan keluhan kecil." Petik 2. Mendengar Leina mengucapkan nama terkenal di Akademi Dalam dengan gema, Liu Fei tidak bisa menahan senyum. Ada beberapa emosi yang sulit dirasakan oleh orang lain di sekitarnya yang melintas di matanya. Pria yang mendominasi dan tajam itu telah meninggalkan bayangan yang sangat dalam dirinya sejak mereka masih muda. Meskipun ada aliran pelamar yang tak ada habisnya berbondong-bondong di sekitarnya setelah dia mengikutinya untuk memasuki Akademi Jianan, semua orang ini tidak bisa membantu tetapi tampak terhalang jika dibandingkan dengan bayangannya. Leina perlahan berjalan mendekati ruang pelatihan. Dia dengan erat mengepalkan tinju logamnya dan membanting pintu dengan keras. Segera, suara logam yang jernih bergema di seluruh area ini. Suara itu berlangsung selama hampir 2 menit sebelum berangsur-angsur menghilang. Pintu yang tertutup rapat, bagaimanapun, tidak memiliki gerakan apapun. Melihat kurangnya gerakan di dalam ruang pelatihan, alis Liu Fei sedikit menyatu. Ekspresi Leina juga menjadi sedikit suram. Dia mengangkat tinjunya sekali lagi dan hendak menghancurkannya dengan keras ketika suara retakan muncul di pintu yang tertutup rapat saat pintu itu perlahan terbuka. Huff! Melihat ruangan itu akhirnya terbuka, Leina mendengus dan menarik tinjunya. Dia mundur beberapa langkah saat tatapannya menatap ke ruang pelatihan dengan niat buruk. Saat pintu ruangan dibuka, semua tatapan di area ini dengan cepat tertembak. Di bawah banyak tatapan yang mengandung berbagai emosi yang berbeda, pemuda berjubah hitam itu perlahan berjalan keluar dari ruang pelatihan dengan ekspresi suram. Tidak peduli pelatihan siapa yang terganggu, orang itu tidak akan memiliki ekspresi yang baik. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Leina yang telah melangkah mundur. Dia sedikit mengernyit dan dengan dingin bertanya, "Apa yang ingin kamu lakukan?" "Kakak, apakah kamu baru?" Leina tersenyum saat dia melirik Xiao Yan. Dia berkata, "Apakah kamu tidak tahu bahwa orang lain tidak diizinkan menggunakan ruang pelatihan ini? Saya telah melihat aturan, Blazing Sky Key Refining Tower, sebelum saya masuk. Tidak ada yang mengatakan bahwa tidak ada yang diizinkan menyentuh ruang pelatihan ini." Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan sangat serius. Leina tersedak dan menjadi tumpul mendengar jawaban Xiao Yan. Dia berkata dengan senyum dingin, "Kamu punya nyali untuk benar-benar memperlakukanku sebagai hiburan. Saya tidak begitu bebas." Jari Xiao Yan menjentikkan lengan bajunya dengan lembut saat dia menjawab dengan lemah, "Jika tidak ada yang lain, tolong beri jalan. Jangan ganggu latihanku." Saat dia mengatakan ini, dia berbalik, berniat untuk masuk dan melanjutkan pelatihannya. "Mohon tunggu." Suara indah yang tiba-tiba terdengar menyebabkan Xiao Yan berhenti sejenak. Dia mengangkat pandangannya dan menatap wanita berpakaian kasmir rubah salju dengan mata yang biasa. Dari saat dia keluar lebih awal, dia mengerti bahwa wanita ini mungkin adalah sumber utama masalah. Liu Fei tanpa sadar menjadi sedikit terpana saat dia dengan acuh tak acuh menatap oleh Xiao Yan. Ini karena tatapan yang dulu digunakan untuk menatapnya tidak hanya tidak memiliki sedikit penghindaran dan kekaguman yang dimiliki pria lain ketika mereka memandangnya, tetapi juga tidak memiliki kekaguman murni pada sesuatu yang indah. Ekspresi di mata itu tampaknya tidak memiliki perbedaan sedikit pun antara menatapnya dan pria-pria di sekitarnya. "Apakah ada masalah? Siswa ini, ruang pelatihan ini adalah tempat latihan pribadi saya minta maaf." Liu Fei pulih dan merajut alisnya sedikit. Ada beberapa ketidaksenangan di hatinya terhadap sikap Xiao Yan ini. Namun, wajahnya masih membawa senyum saat dia berkata dengan lembut. Ketika dia mendengar kata-kata Liu Fei, Xiao Yan merajut alisnya erat-erat. Beberapa saat kemudian, dia menunjuk ke ruang pelatihan dan berkata, "Apakah ini perlakuan khusus yang diberikan Akademi Dalam kepadamu? Apakah Anda memiliki bukti yang berasal dari Akademi Dalam? Jika ruang pelatihan ini benar-benar dibangun oleh Akademi Dalam hanya untuk Anda, saya akan meminta maaf kepada Anda atas penggunaan saya sebelumnya." Xiao Yan agak dingin, kata-kata tertawa samar perlahan bergema di seluruh area pelatihan kelas tinggi ini. Di bawah kata-katanya ini,
beberapa orang yang datang dengan tujuan melihat pertunjukan itu tanpa sadar terkejut. Mereka segera menghela nafas dengan sedikit kasihan. Wajah Liu Fei, yang awalnya dipenuhi dengan senyum manis, juga perlahan menjadi jelek saat ini. Bab 488, Liu Fei. Di bawah kata-kata dingin dan acuh tak acuh Xiao Yan, ekspresi Liu Fei secara bertahap menjadi jelek. Membiarkan akademi dalam membangun ruang pelatihan hanya untuknya. Jika kata-kata ini disebarkan, kemungkinan sekelompok besar orang akan tertawa sampai mati. Dengan posisi Akademi Jianan di benua Doqi, lupakan bahwa dia hanya seorang siswa yang dapat dianggap memiliki bakat luar biasa. Bahkan kakak sepupunya Liu Qing, yang dapat dianggap cukup terkenal di akademi dalam tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Oleh karena itu, kata-kata yang diucapkan Xiao Yan ini tidak diragukan lagi penuh dengan ejekan yang ditujukan padanya. Seluruh area menjadi sunyi di bawah kata-kata Xiao Yan. Ada tekanan badai yang melonjak secara diam-diam di atmosfer, menutupi area di luar ruang pelatihan ini. Leina di sampingnya juga pulih dari kata-kata Xiao Yan. Ekspresinya segera menjadi begitu gelap dan serius sehingga menakutkan. Tatapannya menatap tajam ke arah Xiao Yan sementara suaranya yang agak serak berisi kemarahan yang ditekan berteriak, "Berat, kamu punya nyali. Apakah kamu tidak tahu aturannya? Sebelum Anda mengeluarkan tantangan, Anda harus menekan lonceng tantangan di luar ruang pelatihan. Apakah Anda mencoba menunjukkan bahwa kekuatan Anda hebat dengan menggunakan kekuatan Anda untuk mengetuk pintu seperti orang barbar?" Xiao Yan mengangkat matanya. Rasa dingin yang samar melintas di pupilnya yang hitam pekat. Jarinya menunjuk ke tombol berwarna hitam tidak jauh di samping pintu saat dia berkata dengan suara gelap dan dingin. Meskipun siapapun yang memiliki tinju yang lebih keras di dalam, menara pemurnian Ki Langit berkobar, akan dapat menikmati kondisi pelatihan terbaik, jika seseorang telah memasuki ruang pelatihan untuk berlatih lebih awal dan ada orang lain yang ingin bergabung setelah itu, seseorang harus terlebih dahulu menekan bel tantangan di luar ruang pelatihan. Selain itu, seseorang harus memasukkan kartu kristal api ke dalamnya sebelum menekan lonceng tantangan ini dan, energi api, senilai 1 hari akan dikurangi. Selama ada seseorang yang menekan bel tantangan, orang yang berlatih di dalam ruang pelatihan secara bertahap akan merasakan penurunan heart flame. Saat api hati melemah, orang yang berlatih akan dapat keluar dari kondisi latihannya tanpa menemui masalah. Ini adalah tindakan perlindungan yang dimiliki akademi dalam untuk pelatihan orang tersebut. Namun, Leina dengan jelas mengabaikan apa yang disebut lonceng tantangan sebelumnya, dan malah memilih metode yang paling mudah untuk mengejutkan seseorang dalam kondisi latihannya saat bangun, membanting pintu dengan paksa. Meskipun akademi dalam telah menggunakan bahan khusus untuk membuat pintu, jika seseorang menggunakan kekuatan besar untuk mengetuknya, suara menusuk telinga yang akan tercipta masih akan mengganggu orang yang berlatih di dalam dan bahkan memaksanya untuk keluar kondisi latihannya. Ini adalah alasan mengapa ekspresi Xiao Yan gelap dan serius ketika dia keluar lebih awal. Itu juga mengapa kata-katanya sedikit kasar. Leina membosankan saat dia ditegur oleh Xiao Yan dengan cara ini. Kemarahan di wajahnya menjadi lebih padat. Karena dia terbiasa mendominasi secara normal, dia jarang peduli dengan aturan ini. Terlebih lagi, dari cara dia melihatnya, seberapa kuat seseorang yang berlatih di level ketiga. Karena inilah dia secara langsung mengabaikan bel tantangan dan menggunakan metode paling biadab, namun paling efektif untuk membangunkan orang yang berlatih di dalam. Leina menunjuk Xiao Yan. Dia akhirnya tertawa karena kemarahannya yang luar biasa. "Bagus, kamu memang memiliki beberapa kemampuan, tanganku gatal selama beberapa hari. Saya bisa mengendurkan otot dan tulang saya dengan benar hari ini." Saat suara Leina jatuh, kekuatan yang kuat melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Kekuatan tekanan yang kuat menyebabkan beberapa siswa di samping tanpa sadar mundur beberapa langkah. Sekitar Dowling bintang 4. Sedikit lebih kuat dari Fuao, Xiao Yan tanpa ekspresi saat merasakan kekuatan dari dalam Leina. Hatinya, bagaimanapun, telah menentukan kekuatan pihak lain. Ekspresi Liu Fei di samping akhirnya pulih sedikit. Dia tidak membuka mulutnya untuk menghentikan Leina ketika dia melihat bahwa dia telah mengambil langkah ini menuju Xiao Yan. Selama bertahun-tahun, dia tidak terlalu sering diganggu. Hari ini, kuku lembut yang dikenal sebagai Xiao Yan ini benar-benar menusuknya sampai dia merasa sakit. Oleh karena itu, dia secara alami senang melihat seseorang memberinya pelajaran. "Kakak Leina, jangan menyerang terlalu keras. Kalau tidak,
sepupu yang lebih tua akan menyalahkan saya saat itu. Liu Fei melirik Xiao Yan dengan acuh tak acuh saat dia berbicara dengan Leina. Hihi, baiklah. Leina tersenyum dan mengangguk. Segera, dia menoleh dan memberi Xiao Yan senyum buas. Douqi yang kuat di tinjunya dengan cepat diaglomerasi. Melihat pertarungan akan pecah di tempat ini, orang-orang di sekitarnya buru-buru mundur karena mereka takut terlibat. Ekspresi Xiao Yan sekali lagi menjadi jauh lebih suram saat dia dengan dingin menatap senyum buas pada Leina. Dia dengan lembut menghirup udara yang agak panas dan berkata dengan dingin, "Kamu benar-benar ingin bertarung. Apakah kamu takut?" Leina tersenyum dan melanjutkan, "Segera keluar dari ruang pelatihan ini dan minta maaf kepada Fei Er. Selain itu, Anda tidak diperbolehkan memasuki area pelatihan tingkat tinggi ini di masa depan. Aku bisa membiarkanmu pergi jika kamu setuju dengan ini." Petik 2. Xiao Yan menurunkan matanya sedikit setelah mendengar ini. Dia diam-diam mengangguk, menjabat tangannya dan pil obat berwarna ungu dimasukkan ke dalam mulutnya. Dia perlahan mulai mengunyahnya dengan tenang dan lembut. "Hei, bocah, kamu ingin mengonsumsi pil obat untuk secara paksa meningkatkan kekuatanmu." Melihat aksi Xiao Yan, Leina tanpa sadar tertawa dingin. Ada sedikit rasa jijik dalam senyum di wajahnya. Dia bisa merasakan bahwa aura Xiao Yan ada di sekitar Dadoshi dan tidak akan mampu bertahan bahkan 10 kali pertukaran dengannya. Xiao Yan mengabaikannya dan melebarkan mulutnya. Api ungu dimuntahkan dan dia memegangnya di telapak tangannya. Leina terkejut saat melihat api ungu di tangan Xiao Yan. Dia segera sedikit mengernyit dan dengan dingin tertawa, "Sepertinya kamu memiliki kekuatan. Tidak heran Anda begitu sombong. Namun, Anda masih kurang jika Anda hanya ingin mengandalkan hal ini untuk mengalahkan saya." Petik 2. Xiao Yan masih mengabaikannya. Dia perlahan membuka tangan kanannya dan nyala api berwarna hijau tiba-tiba menyembur keluar. Mengamati Xiao Yan yang memegang api ungu dengan satu tangan dan api hijau dengan tangan lainnya, beberapa kejutan akhirnya melintas di mata Leina. Meskipun dia adalah orang yang sombong, dia tidak bodoh. Panas yang dipancarkan dari kedua jenis api ini cukup untuk membuatnya diam-diam mulai melihatnya dengan serius. "Aku tidak bisa menunda lebih lama lagi." Sebuah pikiran melintas di hatinya. Tubuh Leina bergetar sedikit. Energi berwarna kuning tua yang terlihat dengan mata telanjang melonjak keluar. Akhirnya, itu melilit seluruh tubuhnya. "Berat, hari ini, aku akan memberitahumu bahwa jika kamu ingin bertahan di Akademi Dalam, akan lebih baik kamu tetap low profile." Tawa dingin Leina tiba-tiba terpancar dari gugus energi berwarna kuning. Kakinya segera menginjak tanah saat tubuhnya menjadi seperti binatang ajaib besar yang mengamuk, membawa angin kencang yang menekan saat dia menyerang Xiao Yan dengan keras. Xiao Yan dengan dingin melihat Leina datang menyerbu. Angin kencang yang bertiup ke arahnya menyebabkan jubah hitam itu menekan tubuhnya dengan kuat. Tubuh Leina dengan cepat membesar di mata hitam pekat itu. Wajah Xiao Yan menjadi lebih dingin. Api hijau dan ungu yang dipegang di tangannya tiba-tiba bertabrakan dengan berat. Saat api bertabrakan, langkah kaki Xiao Yan sedikit bergeser satu langkah ke kiri dan secara kebetulan benar-benar menghindari serangan Leina. Kaki Leina bergesekan dengan keras di tanah. Dia tidak menoleh. Dia membalik tubuhnya dan kaki mencambuk yang mengguncang udara sampai mengeluarkan suara petir diayunkan dengan kejam ke arah kepala Xiao Yan. Tangan Xiao Yan erat ditekan bersama-sama. Api hijau dan ungu di tangannya terjalin dengan cepat. Bibit api seperti bunga api yang berulang kali mendesis dan muncul. Saat ia merasakan angin tajam yang melesat ke arah kepalanya, tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Kakinya yang sedikit gemetar menginjak tanah dengan lembut. Dalam ledakan energi, Xiao Yan, yang sedikit condong dari tanah, dengan cepat ditarik kembali di bawah kekuatan ini. Kaki Leina menginjak tanah dan tubuhnya melompat ke udara. Setelah itu, tangannya berubah menjadi cakar. Seperti elang ganas yang menyelam di mangsanya, mereka dengan cepat terjun ke arah Xiao Yan yang mundur. Xiao Yan menggunakan satu kaki untuk menginjak dinding batu di belakangnya. Menggunakan kekuatan terbalik, dia sekali lagi menghindari serangan sengit Leina ini. Selain menghindarinya, sudut matanya menyapu ke arah api di tangannya. Api hijau dan ungu sudah secara bertahap bergabung. Selama dia punya waktu, Angry Buddha Lotus Flame akan terbentuk. Itu juga bisa melukai musuh. Saat ini dia tidak membutuhkan perkelahian yang berlarut-larut. Untuk menghindari masalah di masa depan, dia perlu menggunakan kekuatan absolut untuk membiarkan dirinya memiliki reputasi yang menghalangi. Kalau tidak,
Akan ada aliran orang yang tak ada habisnya yang akan mengganggu pelatihannya di masa depan. Penghalang yang akan dibuat oleh Angry Buddha Lotus Flame lebih berguna daripada hal lainnya. Cakar Leina mendarat dengan keras di tanah. Kekuatan tajam di atasnya secara langsung menyebabkan benang garis retak terbentuk di permukaan batu hitam yang keras. Hanya dalam waktu singkat kurang dari 2 menit, mereka memiliki lebih dari 10 pertukaran dengan satu menyerang dan satu bertahan. Kekuatan tajam dan sosok manusia yang berkedip menyebabkan pengamat di sekitarnya tanpa sadar berseru kaget. Alasan pertama mereka berseru adalah karena keganasan serangan Leina, sedangkan yang kedua adalah karena Xiao Yan sebenarnya mampu bertahan begitu lama di tangan Leina hanya dengan kekuatan Dadoshi. Harus diketahui bahwa orang ini adalah bintang 4 elit Dowling. Bahkan di seluruh akademi dalam, tidak akan ada lebih dari 100 orang yang bisa mengalahkannya. Riip, serangan sengit lainnya datang sekali lagi. Kali ini, Xiao Yan, yang sedikit lebih lambat, ujung jubah hitamnya robek dengan kejam oleh Leina. Untungnya, tubuhnya tidak terluka. Melihat serangan yang dia rencanakan dengan sengaja untuk waktu yang lama dihindari, kemarahan di wajah Leina menjadi lebih dalam. Dia mengangkat kepalanya dan mengejek Xiao Yan yang berulang kali menghindar, "Jangan bilang kamu kelinci. Jika kamu punya nyali, lawan aku langsung." Setelah mendengar kata-kata Leina, beberapa siswa yang mengamati di sekitar mereka tidak bisa menahan tawa pelan. Anda menggunakan kekuatan seorang Dowling untuk menggertak seorang Dadoshi dan masih meminta orang lain untuk tidak menghindar. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa orang lain bodoh? Namun, saat para siswa yang mengamati di sekitar mereka diam-diam tertawa, Xiao Yan, yang tubuhnya bergerak cepat, benar-benar berhenti. Wajah yang halus dan tampan dipenuhi dengan rasa dingin pada saat ini. Murid-murid hitam gelap itu dengan dingin memperhatikan Leina di seberangnya. Leina segera bersukacita saat melihat bahwa Xiao Yan benar-benar mendengarkannya dan berhenti menghindar. Kakinya dengan keras menginjak tanah dan tubuhnya meledak dengan cara yang tiba-tiba meledak. Xiao Yan menyaksikan Leina menembak dengan eksplosif ke arahnya dengan sikap acuh tak acuh. Tubuhnya tidak membuat gerakan sedikit pun saat tangannya perlahan terangkat. Dia menjentikkan telapak tangannya dan teratai api hijau ungu seukuran telapak tangan tergantung di atasnya. Setelah munculnya teratai api hijau ungu, ruang di sekitar telapak tangan Xiao Yan mulai tiba-tiba membentuk gelombang gerakan yang berfluktuasi. Semua orang melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa ruang di sana telah terdistorsi. Segera, mereka tercengang. Leina, yang menembak dengan eksplosif ke arah Xiao Yan, juga menemukan fenomena yang tidak biasa yang dibawa oleh teratai api di telapak tangan Xiao Yan. Ekspresi terkejut dengan cepat melewati wajahnya. Samar-samar dia bisa merasakan kekuatan menakutkan seperti apa yang terkandung dalam teratai api itu. Ini buruk, mengingat kekuatannya, bagaimana dia bisa menampilkan teknik Dou yang menakutkan seperti ini. Sebuah pikiran melintas di hati Leina. Dalam keterkejutannya, kakinya buru-buru menggosok tanah. Kedua tangannya meledakkan kekuatan di depannya, menggunakan kekuatan sebaliknya dari itu untuk membiarkan tubuhnya yang menyerang ke depan akhirnya berhenti. Setelah itu, dia menggunakan kedua kakinya untuk buru-buru menarik kembali. Bang! Xiao Yan dengan lembut melangkah maju setelah dengan acuh tak acuh menatap Leina. Saat jatuh, ledakan energi dipancarkan dari bawah kakinya. Segera, tubuh Xiao Yan berubah menjadi bayangan hitam samar. Itu seperti kilat berwarna hitam saat dia langsung muncul di depan Leina. Ekspresinya dingin saat dia menggunakan teratai api di tangannya untuk dengan kejam menghancurkan kepala yang terakhir. Teratai api hijau ungu dengan cepat membesar di mata Leina, menyinari wajahnya yang terdistorsi di mana keterkejutan dan kengerian hidup berdampingan. Bab 489. Wajah Penatua He Xiao Yan dingin dan acuh tak acuh. Teratai api hijau ungu di tangannya dengan kejam menabrak wajah kaget dan ngeri milik Leina. Dari tampilan kekuatan ganas, terbukti bahwa yang pertama tidak memiliki niat untuk menunjukkan belas kasihan. Berhenti. Namun, saat teratai api hanya sekitar 2 kaki dari Leina, teriakan pelan yang lama tiba-tiba ditransmisikan dari kejauhan. Karena kekuatan Douqi yang terkandung dalam tangisan itu kuat, itu mengakibatkan gendang telinga para siswa di daerah ini terguncang sampai mereka merasakan sakit. Wajah Xiao Yan sedikit berubah saat mendengar tangisan itu. Sebuah pikiran dengan cepat melintas di hatinya. Xiao Yan dengan paksa menghentikan tangannya yang kejam di udara. Meskipun demikian,
Suhu tinggi pada lotus api masih membakar rambut Lei Na menjadi tumpukan abu dalam sekejap. Saat telapak tangan Xiao Yan berhenti, kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba melintas dari udara. Namun, itu tidak diarahkan ke Xiao Yan. Sebaliknya, itu dengan berat menembak ke tubuh Lei Na. Segera, di bawah kekuatan ganas ini, tubuh Lei Na seperti layang-layang yang talinya terputus. Dia berguling beberapa kali di udara sebelum menabrak dinding dengan keras. Segera, dia memuntahkan seteguk darah segar, membuat lantai hitam gelap menjadi merah tua. Dengan Lei Na, yang berada di depannya, terlempar dengan satu pukulan, Xiao Yan kehilangan targetnya. Dia hanya bisa perlahan meluruskan tubuhnya sementara telapak tangannya menyeret teratai api hijau ungu seukuran telapak tangan. Dia mengikuti tatapan semua orang yang hadir dan berbalik ke arah sumber tangisan. Di ujung lorong yang terang benderang, beberapa sosok manusia melintas. Orang di depan jelas seorang lelaki tua. Kecepatannya cepat. Semua orang hanya melihat tubuhnya melakukan beberapa lompatan dan kilatan ketika dia muncul di tempat di mana insiden itu terjadi. Penatua dia. Mengapa dia terganggu? Dia bahkan keluar. Melihat penampilan lelaki tua yang tubuhnya sedikit bungkuk ini, beberapa ekspresi siswa yang mengamati tanpa sadar berubah. Mereka berteriak tanpa sadar. Tetua penjaga menara ini memiliki posisi yang sangat tinggi di Akademi Dalam. Mereka biasanya tidak akan menunjukkan diri mereka dalam situasi di mana terjadi perkelahian antar siswa. Benar-benar tidak terduga bahwa penanggung jawab tertinggi dari tingkat ketiga benar-benar akan muncul hari ini. Ini menyebabkan para siswa ini tanpa sadar merasakan kejutan. Tidak lama setelah lelaki tua itu muncul, 4 hingga 5 sosok manusia dengan cepat muncul setelahnya. Beberapa dari mereka adalah instruktur di dalam menara. Mereka bergegas karena mereka juga merasakan fluktuasi energi yang menakutkan di sini. Apa yang sedang kamu lakukan? Tatapan tajam lelaki tua yang agak bungkuk itu melihat sekelilingnya saat dia dengan dingin berteriak. Semua siswa di sekitarnya menutup mulut mereka rapat-rapat ketika mereka mendengar pertanyaan lelaki tua itu. Prestise yang dimiliki sesepuh ini di Akademi Dalam adalah sesuatu yang tidak bisa dilanggar. Seseorang akan menderita jika seseorang menyinggung mereka. Penatua He, mengapa kami mengganggu dirimu yang sudah lanjut usia? Hanya ada sparring biasa yang terjadi di sini. Suara indah yang agak manis memecah kesunyian. Sebenarnya Lui Fei yang dengan cepat berjalan ke depan dan berbicara sambil tersenyum kepada Penatua He. Sparring biasa. Jika saya datang sedikit lebih lambat, saya khawatir ada nyawa yang hilang. Penatua dia dengan dingin menegur. Dia mengalihkan pandangannya dan menghentikannya di tubuh Xiao Yan. Ketika tatapannya menyapu ke arah lotus api ungu hijau di tangan Xiao Yan, matanya tiba-tiba menyusut. Dia bisa merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalam teratai api itu. Anak kecil, bisakah kamu menyelesaikan lotus api di tanganmu? Saya akan menegakkan keadilan atas insiden di sini. Penatua dia mengambil satu langkah menuju Xiao Yan sebelum dia berhenti. Dalam kisaran ini, dia akan dapat langsung datang untuk menyelamatkan jika terjadi situasi yang tidak terduga. Aku akan melakukan seperti yang diperintahkan Penatua. Xiao Yan ragu-ragu sejenak setelah mendengar kata-kata Penatua He. Setelah itu, dia mengangguk. Dia jelas tahu kekuatan yang dimiliki sesepuh di Akademi Dalam. Secara alami, dia tidak mau dengan mudah menyinggung mereka. Tangan kanan Xiao Yan menutupi teratai api hijau ungu yang tergantung di telapak tangannya. Kekuatan spiritual muncul dan menyerbu api, memisahkan hubungan erat dari energi api di dalamnya. Dengan peningkatan besar dari kekuatannya saat ini, kendali Xiao Yan atas api teratai Buddha marah, ini juga telah mencapai tingkat kemahiran yang lebih tinggi. Di masa lalu dia bahkan tidak bisa memahami bagian penggabungan, tapi dia sekarang memiliki kemampuan untuk menarik dan melepaskannya sesuka hatinya. Erosi yang dihasilkan oleh kekuatan spiritual menyebabkan nyala api hijau ungu membentuk gelombang yang intens. Setelah melihat fluktuasi nyala api, wajah Elder He segera menjadi jauh lebih khawatir. Tangannya yang keriput sedikit melengkung seperti cakar elang dan doki yang tajam sebagian terlihat di telapak tangannya, siap beraksi kapan saja. Namun, untungnya skenario terburuk yang diharapkan Penatua dia tidak muncul. Setelah api hijau ungu sedikit berfluktuasi, mereka secara bertahap menjadi ilusi. Sesaat kemudian, mereka menghilang ke udara tipis di telapak tangan Xiao Yan. Melihat bahwa nyala api yang menakutkan akhirnya menghilang, Penatua He diam-diam menghela nafas lega. Tubuhnya yang tegang juga perlahan menjadi lebih rileks.
Anak kecil, kamu adalah Xiao Yan, kan? Selain menghela nafas lega, Penatua He melihat ke atas dan ke bawah dan menilai Xiao Yan. Dia mengingat teratai api yang menakutkan dari sebelumnya dan kejutan melintas di matanya saat dia bertanya pada Xiao Yan. Xiao Yan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Penatua ini dia pernah mendengar namanya. Segera, dia buru-buru mengangguk. Si kecil ini, Xiao Yan, menyapa Penatua He. Keke, Penatua dia tersenyum dan mengangguk. Ekspresi dingin dan tajam dari Elder He menjadi jauh lebih lembut saat menghadapi Xiao Yan. Dia bertanya, apa yang terjadi di sini? Penatua He, Anda tahu bahwa ruang pelatihan ini adalah tempat yang sering digunakan VR. Hari ini, itu secara paksa ditempati oleh orang ini. Kakak Leina hanya membantu VR mencari keadilan. Namun, benar-benar tidak terduga bahwa orang ini sangat kejam dalam serangannya. Jika Penatua He tidak berteriak sebelumnya, saya khawatir kakak Leina akan kehilangan nyawanya di sini. Mendengar Penatua He menanyakan keseluruhan cerita, Liu Fei buru-buru maju selangkah. Wajah cantiknya memiliki beberapa keluhan saat dia menjelaskan apa yang terjadi. Dia telah berlatih di tingkat ketiga untuk waktu yang lama, oleh karena itu, Liu Fei dan Penatua He telah bertemu beberapa kali sebelumnya. Selain itu, karena kecantikan yang pertama, Penatua He sangat hangat terhadapnya ketika mereka berbicara satu sama lain sesekali. Dia secara alami memiliki beberapa niat agar Penatua He menghukum Xiao Yan sekarang karena dia telah membuka mulutnya untuk berbicara lebih dulu. Jika ini terjadi pada waktu-waktu biasa dan melibatkan seorang siswa biasa, Penatua He mungkin akan memberikan alasan kepada yang pertama bahwa seorang pria tidak boleh berdebat dengan seorang wanita. Namun, pelaku hari ini adalah Xiao Yan. Penatua pertama telah menyebutkan nama orang ini dan ingin mereka semua merawat siswa ini. Oleh karena itu, harapan Liu Fei jelas akan membuatnya kecewa. Benar saja, setelah mendengar narasi Liu Fei, Penatua He hanya memutar kelopak matanya sedikit dan mengabaikannya. Dia hanya mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan dan tersenyum ketika dia berkata, Xiao Yan, kenapa kamu tidak menjelaskan apa yang terjadi? Melihat Penatua He benar-benar mengabaikannya, Liu Fei tanpa sadar terkejut dan segera mundur dengan pahit. Dia jelas tahu kekuatan sesepuh ini. Jika itu adalah sepupunya yang lebih tua di sini secara pribadi, Penatua mungkin masih memberinya wajah. Namun, dengan kemampuan dan bakat pelatihannya, dia hanya bisa menyelamatkan usahanya. Xiao Yan melirik Liu Fei dengan acuh tak acuh, orang jahat yang pertama kali melontarkan tuduhan. Senyum dingin yang tidak dia sembunyikan tergambar di wajahnya. Dia menangkupkan tangannya ke arah Penatua Liu dan menggambarkan semua yang telah terjadi sebelumnya secara rinci dari awal hingga akhir. Karena ada banyak penonton, Xiao Yan tidak melebih-lebihkan apapun, tetapi hanya mengatakan kebenaran cerita. Ekspresi Penatua He tanpa sadar menjadi sedikit jelek saat Xiao Yan menceritakan kisah itu. Dia menoleh sedikit, dan dengan dingin menatap Leina yang sedang berdiri di sudut dinding. Tatapannya ini menyebabkan ekspresi Leina yang awalnya agak cemas menjadi jauh lebih pucat. Liu Fei di samping juga mendengar Xiao Yan mengungkapkan keterlibatannya. Wajah cantiknya tanpa sadar menjadi jelek sekali lagi. Leina, sebagai senior, kamu sebenarnya gagal mengikuti aturan menara. Anda akan didenda 30 hari, energi api, yang harus Anda bayar dalam waktu 3 hari. Jika tidak, Anda akan dihukum dengan dilarang memasuki menara pemurnian Ki Langit Berkobar selama 1 bulan. Setelah Xiao Yan mengungkapkan seluruh cerita, Penatua He mengangguk. Di bawah pengamatan banyak tatapan, dia mengalihkan pandangannya ke arah Leina dan dengan dingin berbicara. Setelah mendengar hukuman yang keluar dari mulut Penatua He, para siswa di sekitarnya tidak bisa tidak terkejut. Segera, mereka mengalihkan tatapan menyedihkan mereka ke arah Leina yang berwajah pucat. Orang ini akan sangat berdarah kali ini. Liu Fei, meskipun kamu bukan pelaku utama, kamu memiliki kesalahan sebagai penghasut dan akan didenda 10 hari, energi api. Anda harus membayar dalam waktu 3 hari, atau Anda akan dihukum seperti yang disebutkan sebelumnya. Tatapan dingin sekali lagi berbalik ke arah Liu Fei. Tangisan itu, bagaimanapun, menyebabkan Liu Fei menjadi sedikit tumpul. Dia tidak menyangka bahwa Penatua Liu juga akan menghukumnya. Xiao Yan, meskipun kamu punya alasan bagus, seranganmu terlalu ganas. Anda akan didenda 5 hari, energi api, sebagai peringatan. Penatua He akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan dan dengan lembut berteriak.
Mendengar bahwa hukuman yang diberikan Penatua dia pada Xiao Yan tidak signifikan, orang-orang di sekitarnya sekali lagi terkejut. Mereka saling berhadapan. Segera, mereka tampaknya telah memahami sesuatu dan tetap diam. Menurut aturan, menggunakan serangan fatal selama sparring akan menerima hukuman yang sangat berat. Beberapa yang tidak beruntung bahkan akan dilarang memasuki menara pemurnian Ki Langit berkobar untuk berlatih selama 1 hingga 2 bulan. Dibandingkan dengan denda 5 hari, energi api, Xiao Yan, itu secara alami perbedaan antara surga dan bumi. Tidak ada yang berharap Xiao Yan memiliki dukungan seperti itu. Liu Fei dan Lei Na bisa dianggap telah menendang pelat logam kali. Ini, Penatua He, bukankah hukumanmu untuk Xiao Yan sedikit terlalu ringan? Seseorang yang menggunakan langkah fatal saat hemat akan dilarang memasuki menara pemurnian Ki Langit berkobar. Wajah Liu Fei berwarna hijau dan suaranya menjadi jauh lebih tajam. Jika Anda tidak puas dengan penilaian saya, Anda dapat pergi dan menemukan penatua pertama atau kepala sekolah. Penatua Liu melirik Liu Fei sebelum berbicara dengan acuh tak acuh. Liu Fei sangat marah ketika dia mendengar ini. Penatua pertama ini jarang muncul, kemana dia akan pergi dan mencarinya. Adapun kepala sekolah, dia bahkan belum pernah melihat kepala sekolah misterius ini sejak dia memasuki akademi dalam, belum lagi menemukannya untuk mencari ganti rugi atas ketidakadilan. Baiklah, masalah hari ini akan berakhir di sini. Jika ada orang yang tidak mematuhi aturan menara di masa depan, jangan salahkan saya karena memberikan hukuman berat. Tatapan Elder He melirik ke sekelilingnya. Orang-orang yang bersentuhan dengan tatapannya buru-buru menundukkan kepala. Penatua He melirik Xiao Yan sebelum berbalik dan berjalan kembali ke jalan dari mana dia berasal. Anak kecil, lain kali kamu berdebat dengan seseorang, jangan keluar seperti ini. Adalah baik bahwa Anda ingin menunjukkan kekuatan Anda, tetapi seseorang tidak akan mencapai apa yang diinginkannya jika seseorang melakukan sesuatu secara berlebihan. Xiao Yan menatap Penatua He yang pergi. Dia baru saja akan membungkuk dan mengirim yang terakhir pergi dengan hormat ketika sebuah suara tua yang rendah bergema lembut di sisi telinganya. Xiao Yan terkejut saat mendengar suara ini sebelum dia mengangguk pelan. Saat Penatua He pergi, area ini sekali lagi menjadi kesunyian yang memalukan. Ada rasa hormat dan ketakutan tambahan yang hadir dalam tatapan yang menatap Xiao Yan. Mereka tidak terbentuk dari Penatua He yang menutupi tindakannya, tetapi terbentuk karena teratai api menakutkan yang ditampilkan Xiao Yan. Seseorang dengan mata tajam akan dapat melihat bahwa jika serangan Xiao Yan tidak berhenti dan Penatua He tidak muncul, Lei Na saat ini mungkin sudah menjadi mayat sekarang. Xiao Yan tidak peduli dengan tatapan di sekelilingnya. Dia sekali lagi berbalik dan berjalan ke ruang pelatihan tingkat tinggi itu. Ketika dia melewati Liu Fei, dia menghentikan langkahnya dan berkata dengan lemah, "Aku tidak memukulmu hanya karena kamu seorang wanita. Jika Anda seorang pria, akhir Anda tidak akan jauh lebih baik daripada Lei Na." Petik 2. Begitu dia mengatakan ini, Xiao Yan menyikat lengan bajunya dan berjalan ke ruang pelatihan, meninggalkan Liu Fei berwajah hijau yang mengatupkan gigi peraknya. Bab 490, Kemajuan Pelatihan. Xiao Yan menyandarkan punggungnya ke pintu setelah dia memasuki ruang pelatihan. Wajah merah awalnya ramping tiba-tiba menjadi jauh lebih pucat. Pil roh angin cepat, yang dia konsumsi sebelum pelatihannya telah menyebabkan Douqi meningkatkan intensitas sirkulasinya untuk waktu yang singkat. Namun, setelah pelatihannya terganggu, efek samping dari Swift Wind Spirit Pill telah muncul. Douqi yang perlahan beredar di tubuhnya menyebabkan Xiao Yan memiliki perasaan lemah yang mengalir di sekujur tubuhnya. Sebelumnya, salah satu alasan Xiao Yan menggunakan Angry Buddha Lotus Flame saat bertukar pukulan dengan Lei Na sebelumnya adalah menggunakannya untuk menunjukkan kekuatannya dan menghalangi orang lain. Alasan tersembunyi lainnya adalah bahwa Douqi yang lemah di tubuhnya tidak cukup untuk memungkinkan dia bertahan terlalu lama di tangan Lei Na. Xiao Yan melirik jubahnya yang hancur dan menghela nafas dengan lembut. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan ketakutan yang tersisa di hatinya. Jika serangan Lei Na sebelumnya sedikit lebih cepat, kemungkinan Xiao Yan akan dipaksa untuk membuka celah, dan akhirnya akan terluka parah. Untungnya, kemunculan Angry Buddha Lotus Flame telah menyebabkan Lei Na kehilangan semangat juangnya. Efek cerah yang dia butuhkan juga tercapai dengan sempurna. Semua ini memiliki beberapa unsur keberuntungan yang tercampur juga. Xiao Yan dengan lembut terbatuk beberapa kali. Dia perlahan berjalan ke platform batu hitam dan duduk bersila di atasnya dengan susah payah.
Dia menghirup dan menghembuskan udara hangat dalam-dalam beberapa kali sebelum membentuk segel latihannya. Setelah itu, dia sekali lagi memasuki kondisi latihannya, mengedarkan douki-nya dan perlahan memulihkan kondisinya. Setelah hampir 3-4 jam latihan sambil duduk bersila, perasaan lemah di tubuh Xiao Yan berangsur-angsur menghilang. Douki yang lambat sebagai akibat dari Swift Wind Spirit Pill juga mulai perlahan pulih ke keadaan normalnya. Setelah kondisi di tubuhnya pulih, Xiao Yan sekali lagi mengeluarkan Swift Wind Spirit Pill dan menelannya. Sekali lagi, dia memasuki kondisi pelatihan retretnya. Sebelumnya Xiao Yan mengetahui bahwa Liu Fei tampaknya memiliki sepupu tua yang sangat kuat dari mulutnya sendiri. Selain itu, dari melihat tingkat rasa hormat yang dimiliki Lei Na terhadap apa yang disebut sepupu yang lebih tua ini, jelas bahwa kekuatan orang ini jauh melebihi Lei Na. Meskipun dia dianggap telah memperoleh keuntungan dalam masalah ini hari ini karena pilih kasih oleh Penatua He, dia kemungkinan besar telah sepenuhnya menyinggung wanita itu karena ini. Tipe wanita yang tampaknya lembut, tetapi tulangnya sangat angkuh kemungkinan besar tidak akan menyadari apa yang disebut peredaan berdasarkan harapan Xiao Yan. Oleh karena itu, untuk mengakhiri beberapa masalah di masa depan, Xiao Yan saat ini perlu dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Tidak ada konsep waktu selama pelatihan. 5 hari penuh berlalu sejak insiden yang terjadi di lantai 3 hari itu. Selama 5 hari ini, nama Xiao Yan secara bertahap telah ditransmisikan ke telinga semua siswa yang berlatih di dalam Menara Pemurnian Ki Langit Berkobar. Keterampilan Lotus Api yang menakutkan yang telah menakuti Lei Na, yang merupakan bintang 4 Dowling, sampai dia kehilangan semangat juangnya di tempat. Xiao Yan juga tidak memberi Liu Fei, yang memiliki nama indah peri salju di Akademi Dalam, bahkan sedikit wajah, dan setelah menggunakan pukulan berat seperti itu, dia tidak menerima hukuman besar dari Penatua He yang biasanya keras. Semua insiden misterius ini menyebabkan Xiao Yan menjadi topik pembicaraan terpanas di Akademi dalam waktu singkat. Tentu saja, ketika mereka saling menyebarkan isi percakapan, ada cukup banyak siswa yang tanpa sadar merasa hormat di hati mereka. Lupakan membahas mengapa Penatua He yang biasanya ketat akan memperlakukan Xiao Yan dengan kesopanan seperti itu. Hanya teratai api menakutkan milik Xiao Yan, yang mengejutkan Lei Na sampai yang terakhir kehilangan semangat juangnya, sudah cukup untuk membuat mereka merasa hormat terhadap Xiao Yan. Di Menara Pemurnian Ki Langit Berkobar, ini dan bahkan seluruh Akademi Dalam, yang kuat pada akhirnya akan dihormati tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Itu juga karena Lotus Api menakutkan yang ditampilkan Xiao Yan menyebabkan beberapa pelamar Liu Fei, yang diam-diam mengaguminya, tidak berani mencari Xiao Yan untuk mengeluarkan tantangan. Jika tidak, namun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, efek jera yang dibutuhkan Xiao Yan memang sesuatu yang telah berhasil dia capai. Orang-orang datang dan pergi di lantai 3 yang luas. Suasananya sangat hidup dan kadang-kadang akan ada 1 atau 2 lingkaran pertempuran dengan perkelahian yang panas. Banyak orang yang penasaran mengelilingi lingkaran pertempuran ini. Ketika aliran manusia yang datang dan pergi melewati koridor tertentu di area pelatihan tingkat tinggi, mereka tanpa sadar akan melemparkan pandangan mereka ke arah ruang pelatihan tingkat tinggi di samping tempat label yang mewakili seseorang sedang menempatinya digantung. Tatapan ini dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan rasa hormat. Selama beberapa hari ini, hampir semua siswa yang berlatih di tingkat ketiga tahu bahwa ruang pelatihan ini adalah tempat di mana siswa baru, Xiao Yan, yang telah mengejutkan bintang 4 elit Dowling, Lei Na, dengan Lotus Api yang menakutkan sampai dia kehilangan semangat juangnya, tetap tinggal. Ada juga cukup banyak orang yang datang setelah mendengar nama Xiao Yan. Mereka ingin melihat penampilan siswa ini. Namun, sejak akhir pertarungan hari itu, Xiao Yan tidak keluar setelah memasuki ruang pelatihan itu. Ini menyebabkan mereka sedikit kecewa. Namun, orang-orang di sekitar hanya bisa menyerah memikirkan melihatnya. Meskipun Douze biasa atau bahkan Dadoushi mungkin perlu makan sesuatu untuk mengisi perutnya setelah berlatih selama sehari, tingkat ketahanan seseorang terhadap kelaparan akan menjadi semakin kuat mengikuti peningkatan kekuatan Douki seseorang. Begitu seseorang mencapai kelas Dadoushi, seseorang mungkin tidak dapat sepenuhnya mengabaikan makan makanan, tetapi ketika seseorang dalam kondisi latihan, konsumsi tubuh akan mencapai titik terendah. Jika seseorang tidak mengkonsumsi makanan apapun selama 5 hari. Oleh karena itu, setelah melihat pintu ruang pelatihan yang tertutup rapat, para siswa yang datang setelah mendengar namanya hanya bisa pergi dengan kecewa. Lagi pula,
Mereka tidak tahu berapa lama retret Xiao Yan ini akan berlanjut. Berderit. Suara pintu yang tiba-tiba terbuka di koridor menarik perhatian beberapa orang. Ini terutama terjadi ketika mereka melihat nomor pintu yang dibuka. Mereka segera menjadi terkejut dan tatapan mereka menjadi jauh lebih panas. Seluruh koridor yang bising tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang. Banyak tatapan dilemparkan ke pintu yang terbuka. Di bawah fokus tatapan semua orang, pemuda berjubah hitam perlahan berjalan keluar dengan ekspresi tenang. Ketika dia melihat tatapan di koridor yang dilemparkan ke arahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyatukan alisnya sedikit. Dia tak berdaya menggelengkan kepalanya, berbalik dan meninggalkan ruang pelatihan ini. Setelah itu, dia perlahan berjalan menuju pintu masuk ke tingkat keempat, menara pemurnian Ki Langit berkobar. Setelah menghabiskan hampir 7 hari pelatihan di tingkat ketiga, kemajuan sempurna yang diperoleh Xiao Yan dalam pelatihannya telah menyebabkan dia merasa tercengang. Xiao Yan samar-samar dapat merasakan bahwa dia telah memasuki puncak bintang 7 Dadoshi hanya dalam 7 hari yang singkat ini sebagian karena bantuan dari pil roh angin cepat, salep roh api Ganoderma hijau, dan efek pemurnian Heart Flame selama periode waktu ini. Menurut kecepatan ini, dia mungkin bisa menyentuh penghalang bintang 8 tanpa banyak waktu dan menerobosnya sekaligus. Xiao Yan merasa sangat senang dengan kemajuannya. Namun, tepat ketika Xiao Yan berencana untuk melanjutkan pelatihan dan menerobos ke tingkat bintang 8 sekaligus, dia tiba-tiba agak terkejut menemukan bahwa api hati tidak dapat mengikuti. Setelah hampir 7 hari Heart Flame dan kecepatan sirkulasi Douqi, Heart Flame tingkat ketiga mulai tidak dapat memberikan pasokan yang memuaskan. Kadang-kadang, itu akan berombak, menyebabkan Xiao Yan tidak punya pilihan selain menghentikan latihannya dan memilih untuk keluar dari retretnya di tengah jalan. Sekarang kekuatan api hati tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan Xiao Yan, dia hanya bisa melanjutkan ke tingkat keempat. Jika tidak, kecepatan latihannya mungkin akan sangat berkurang. Di bawah tatapan panas semua orang, Xiao Yan perlahan menghilang di tepi koridor. Ketika mereka melihat jalan yang dia ambil, kerumunan di koridor tanpa sadar mengeluarkan suara percakapan pribadi. Dia tampaknya berniat untuk menuju ke tingkat keempat. Bukankah tingkat keempat adalah tempat di mana seseorang harus mencapai kekuatan kelas Dowling untuk bisa masuk? Xiao Yan tampaknya belum mencapainya kan? Tapi siapa yang tahu? Dia bahkan bisa mengalahkan Lei Na. Saya pikir dia harus bisa memasuki level keempat, kan? Petik 2. Semua orang di koridor saling berhadapan sebelum mereka langsung tertawa pahit dan menggelengkan kepala. Xiao Yan tidak mendengar percakapan pribadi di belakangnya. Dia berjalan melewati koridor sebelum berbelok, dan melihat lorong yang dijaga ketat oleh instruktur. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berjalan dengan cepat. Seseorang harus memiliki kekuatan Dowling untuk memasuki level keempat. Mereka yang kekuatannya belum mencapainya dilarang masuk. Seorang instruktur melihat Xiao Yan yang berjalan dari kejauhan dan berbicara dengan malas. Langkah kaki Xiao Yan berhenti. Kejutan melintas di wajahnya. Segera, dia tersenyum pahit. Tidak disangka bahwa kondisi untuk memasuki level keempat sangat keras. Bisakah dia terus berlatih di level ketiga? Hanya memikirkan bagaimana Heart Flame direndahkan ketika dihadapkan dengan Douqi yang beredar di tubuhnya, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan sedikit sakit kepala. Kamu Xiao Yan. Tepat ketika Xiao Yan merasa sakit kepala, instruktur lain yang maju untuk mengukur Xiao Yan tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya dengan heran. Mendengar suara terkejut temannya, instruktur yang berbicara dengan malas sebelumnya juga mengangkat kepalanya dengan heran. Dia menatap pemuda berjubah hitam yang datang di depannya dan melihat wajah yang agak familiar itu. Sekali lagi, dia mengingat instruksi dari tetua pertama dan buru-buru berkata, "Kamu adalah Xiao Yan yang memiliki konflik dengan Lei Na beberapa hari yang lalu." Xiao Yan sedikit ragu saat melihat tatapan terkejut dari kedua instruktur itu. Dia mengangguk sedikit sebelum segera menangkupkan kedua tangannya ke arah kedua instruktur dan berkata, "Karena siswa ini belum memenuhi persyaratan, saya akan terus berlatih di tingkat ketiga. Saya telah mengganggu Anda, instruktur." Petik 2. Hei tunggu. Melihat Xiao Yan berbalik dengan niat untuk pergi, instruktur dari sebelumnya buru-buru menghentikannya. Wajah yang terakhir penuh dengan senyuman saat dia berkata, "Penatua, dia telah memberikan instruksi kepada kita. Jika Anda ingin memasuki level keempat, kita perlu melakukan hal-hal sesuai aturan. Oleh karena itu, tolong."
Xiao Yan tidak bisa tidak terkejut ketika melihat cara tersenyum dari instruktur ini. Joy segera muncul di wajahnya. Jika dia bisa memasuki level keempat untuk berlatih, menerobos ke bintang 8 Dado Si akan segera tiba. Segera, dia buru-buru menangkupkan tangannya ke arah mereka berdua. Terima kasih banyak, Penatua He dan para instruktur. Tidak ada salahnya, levelmu mungkin belum mencapai persyaratan, tapi dalam hal kekuatan kamu memang memiliki kualifikasi. Kedua instruktur tersenyum lembut dan menjawab ketika mereka melihat wajah gembira Xiao Yan. Baiklah, kamu harus turun dulu. Saya melihat bahwa Anda telah melakukan retret selama beberapa hari. Setelah memasuki tingkat keempat, Anda harus makan sesuatu. Kalau tidak, tubuh Anda tidak dapat menahan pelatihan pintu tertutup semacam ini. Petik 2. Terima kasih atas perhatianmu, instruktur. Xiao Yan mengucapkan terima kasih kepada mereka berdua, menangkupkan kedua tangannya dan buru-buru berjalan ke lorong. Setelah itu, dia menghilang di tikungan dengan banyak tatapan tercengang di belakangnya.